terjadi, orang itu bertanya, itu kuburannya siapa? Kenapa tiap hari selalu ramai? Selalu ada orang. Saya menjawab, itu makbaroh atau kuburan dari kiai saya, Almarhumlah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia mengatakan, saya ikut membongkar dan saya melihat secara langsung jasadnya utuh. Mengatakan wujud kamil. Oke, alhamdulillah di haji tahun ini saya diamanai menjadi petugas haji pembimbing ibadah dari Kemenak Pusat untuk membimbing kloter 84 yang berisi daerah Mojokerto, Kabupaten, Mojokerto Kota, kemudian Pamekasan, Gresik, dan Jember. Nah, dalam pelaksanaan haji kemarin hampir tiap hari saya menyempatkan untuk sowan ke makbaroh dari Simbah Kiai Haji Maimun Zubair di Makla. Nah, suatu ketika di hari Sabtu ya, saya bercerita dulu ya. Di hari Sabtu itu saya ziarah seperti biasa, kita ke Sayyidah Khadijah terlebih dahulu. Dan kalau waktunya agak longgar, memang keliling ke makom-makom ulama Nusantara yang ada di Makla. Nah, kebetulan waktu itu Sabtu menjelang maghrib, karena biasanya saya setelah itu ke Masjidil Haram untuk jamaah maghrib maupun isya. Dalam hal ini kadang mendampingi jamaah untuk bisa menjalankan aktivitas tersebut. Nah, memang untuk di Makla itu bukanya pagi ba'da subuh sampai jam 9 dan sore ba'da asar sampai jam 6 sore, karena di sana maghribnya jam 7. Nah, singkat cerita, waktu itu hari Sabtu itu saya dari Sayyidah Khadijah turun ke arah kiri kalau mau ke Makla, ke makamnya Mbah Maimun itu kiri. Nah, sebelum saya nyampe ke makbaroh beliau itu saya bertemu dengan tiga orang Arab yang bukan petugas. Ya, tiba-tiba 3 orang ini bertanya kepada saya, ya dengan bahasa Arabnya mereka, bukan Arab seperti yang kita pelajari di pesantren ya. Jadi kadang kita itu kalau yang dari Indonesia biasa belajar Arab yang fasih, bertemu Arabnya di sana itu kadang agak mikir dulu kalau mau ngomong nggak nyambung gitu kan. Intinya simpelnya seperti ini perbincangan kami yang terjadi. Orang itu bertanya, itu kuburannya siapa? Kenapa tiap hari selalu ramai? Selalu ada orang. Saya menjawab, itu makbaroh atau kuburan dari kiai saya, Almarhumlah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Indonesia. Saya bilang seperti itu. Terus kemudian bertanya lagi. Orang itu bertanya, kapan meninggalnya? Saya jawab, tahun 2019, sebelum COVID. Waktu apa? Maksudnya umroh atau haji gitu kan mungkin kan. Nah, saya jawab, waktu pelaksanaan haji. Kemudian orang 3 ini, yang satu kan, yang 2 tidak ikut berbicara, yang berdialog dengan saya cuma 1 orang. Orang itu mengatakan maujud, menunjuk arah makbaroh dari Simbah Maimun. Kemudian 3 orang ini berdoa. Karena waktunya menjelang maghrib, saya langsung bergegas menuju ke makbaroh dari Mbah Maimun. Yang di situ sudah ada orang membaca tahlil dan berdoa. Dari belakang saya belum tahu, saya cuma makmum aja, ngikut aja gitu. Ternyata saya agak nyamping, loh kok Gus Wafi? Ya, putra dari Mbah Maimun. Seketika langsung refleks saya foto gitu kan. Saya foto, beliau saya foto. Terus kemudian setelah beliau selesai, saya musafahah lah. Lumrahnya santri ketemu Gusnya lah ya. Kita salim, musafahah. Tambah sekarang santri sekarang itu nyuwun foto gitu kan. Ya, saya minta foto memang dengan beliau. Terus kemudian beliau bergeser, saya membaca Yasin Fadilah seperti biasa yang saya lakukan ketika saya hampir tiap hari, saya bilang ketika di Makkah haji tahun ini, hampir tiap hari saya menyempatkan ziarah dan saya membaca Yasin Fadilah dan tahlil. Memang waktu itu saya melihat ada yang aneh gitu ya, ada yang aneh. Kenapa makamnya tidak seperti biasanya? Yang biasanya cuma rata dengan tanah, kemudian cuma ada batu yang di situ punya beliau, memang ada tulisannya. Itu kayak ada paving yang ditutup gitu. Cuma saya tidak menyangka dan tidak tahu, pikir saya mungkin cuma renovasi, mau dirapikan. Setelah itu saya selesai, saya seperti biasa langsung ke Masjidil Haram, jamaah maghrib, jamaah isya, pulang ke hotel karena juga mendampingi jamaah. Ya perlu teman-teman ketahui bahwasanya satu
kloter itu 450 orang dan petugas cuma 5 ya. Jadi bagaimana kemudian apalagi 450 ini haji tahun ini adalah haji ramah lansia. Ya ini keluar dari pembahasan ini. Maksudnya memang kita harus benar-benar mengcover, mendampingi, apalagi saya dibebani menjadi pembimbing ibadah dalam hal ini membimbing, membersamai ibadah dari jemaah haji ini. Terus kemudian sampailah di hotel dan saya malam hari memang terkadang menyempatkan ya untuk umroh, kadang mendampingi jamaah juga gitu. Ya, biasanya berangkat tengah malam atau menjelang dini hari agar bisa ya ini Mas, karena biar mendapatkan fadilah jamaah di Masjidil Haram, maka kita dengan jamaah itu pinter-pinter cari waktu gitu ya. Kayak tadi biar bisa jamaah maghrib dengan isya gitu kan, yang waktunya bisa gandeng gitu kan. Kalau zuhur dengan asar kan tidak disarankan karena memang cuaca di sana panas sekali, dan kebetulan kadang siang itu ada kegiatan entah itu umroh, entah itu mau ziarah atau city tour, atau kadang jemaah haji yang sudah mulai belanja karena mendekati untuk geser ke Madinah, karena kebetulan gelombang kedua itu di Makkah dulu baru ke Madinah. Nah, malam hari waktu sebelum saya umroh itu udah banyak yang DM, banyak yang WA, karena kebetulan saya bikin status, saya bilang sowan gitu kan, dan saya foto makbarah beliau. Sampai ada yang bilang, sampai makomnya keliru. Ada menjelaskan seperti itu. Sampai ditanya, kamu lewatnya dari mana? Saya jawab, saya tidak sekali dua kali ziarah. Kemudian itu bukan makam yang lama, itu makam baru, karena dengan kondisi seperti itu makam baru. Ternyata saya juga belum tahu kan, memang kebijakan itu kita juga belum tahu. Terus setelah selesai umroh, ba'da subuh saya kembali ke hotel kira-kira jam 7:30 itu baru nyampe. Ada keponakan beliau, Gus Hais ya, yang dulu juga waktu beliau kabundut juga termasuk yang derek untuk di makom yang di makbarah bawahnya beliau, Gus Hais. Ini putra dari adik beliau, adiknya Mbah Maimun. DM dan WA saya gitu, menanyakan gimana sebenarnya. Saya jelaskan seperti yang saya alami sore itu. Terus kemudian ada lagi cucu beliau, Gus Lutfi, bahkan telepon dengan saya. Terus mengatakan ada info yang video pertama itu yang ada orang pakai baju biru bilang maujud. Nah itu setelah sudah beredar di grup waktu itu hari Ahad, ada pengajian tafsir Jalalain yang diteruskan waktu itu di Ampu oleh Mbah Najih atau Gus Najih gitu ya, atau Kiai Najih, orang menyebutnya macam-macam ya. Kalau kita biasanya nyebutnya santri-santri Mbah Najih gitu ya. Salah satu putra beliau mengatakan minta doanya makom dari Mbah Maimun dibongkar. Nah, saya juga baru tahu setelah ada pesan berantai di grup-grup alumni gitu kan. Minta doanya dan sebagainya. Terus kemudian saya bilang, ya udah Gus, nanti saya ke sana sore ini, dan bahkan misalkan jenengan tidak menginstruksikan saya atau Duriyah tidak memerintahkan saya ke makbarah pun, saya udah inisiatif nanti sore mau ke sana karena saya juga penasaran sebenarnya kemarin itu ada apa gitu. Singkat cerita, sore ba'da asar, karena hari itu kebetulan saya udah selesai itu ya, itu karena peristiwanya itu kan saya umroh di malam Jum'ah ya, kemudian biasanya ke makam, bukan malam Jum'ah, malam Sabtu ya, karena malam Jum'ah dan Jum'ah sorenya saya tidak ke makam karena biasanya hampir tiap hari terakhir Kamis masih, Jumat saya tidak karena waktu itu Jumat ada kegiatan juga, malamnya umroh, malam Jum'ah, terus Jum'ahan dan ada kegiatan, saya baru ke sana lagi Sabtu itu, yang terus akhirnya saya Ahad ke sana lagi. Nah, Ahad ke sana lagi itu dari Sayyidah Khadijah, saya turun kan. Saya memang berinisiatif mencari orang yang petugas gitu. Dilalah kersane Gusti Allah nih. Di pertigaan mau menjelang ke arah ke kiri. Loh, kok si bapak yang tadi itu yang beredar videonya itu. Kemudian saya tanya, sebenarnya ada 2 video. Saya sempat mau video 2. Yang satunya tidak boleh dipublish sama orangnya karena mohon maaf sempat ada salam tempel lah ya. Orangnya nggak mau gitu kan. Terus kemudian yang ini jangan di video gitu. Karena gak enak. Cuma teman saya yang satu bilang, ini ada perintah, ada arahan dari Duriyah agar diklarifikasi agar menenangkan keluarga maupun santri-santri yang ada di Indonesia.
Kemudian saya bertanya kepada orang itu, yang video yang beredar itu, ya, saya di sampingnya itu, ya memang karena itu memang harus dibuktikan interview itu, gitu kan. Saya menanyakan namanya siapa, namanya Muhammad Ali, dan dia mengatakan saya ikut membongkar dan saya melihat secara langsung jasadnya utuh, mengatakan wujud kamil. Seperti itu. Jadi ini cerita lengkapnya seperti itu. Jadi orang itu mengatakan melihat dan ikut membongkar dan menyaksikan bahwasanya masih utuh. Seperti itu.